Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel ini. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, saya harapkan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar informasi terbaru dari channel ini dapat langsung diketahui. Dan bagi yang masih setia di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih karena alhamdulillah sampai saat ini saya sudah mencapai 2000 subscriber ya. Alhamdulillah, ini berkat dukungan teman-teman sekalian yang masih setia di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan lagi informasi ya terkait dengan bagaimana cara mengukur kadar garam tambak ya. Tapi ini saya tidak mengukur pada satu titik ya, kita harus mengukurnya dengan 8 titik. Jadi rata-rata tambak itu kan berbentuk segi 4 ya, persegi ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengambil satu titik sampel saja dalam pengukuran kadar garam, karena hal tersebut juga kadang tidak mewakili dari kondisi kadar garam yang ada di tambak, terutama pada sisi-sisi yang lain, karena bisa saja dalam hal ini terdapat perbedaan suhu ya dalam setiap titik di tambak tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika suhu meningkat, maka otomatis juga kadar garam atau salinitas ini akan meningkat ya. Jadi intinya adalah suhu meningkat, maka kadar garam juga meningkat. Dan untuk mengukur kadar garam ini kita menggunakan alat ukur ya yang bernama hydrofractometer atau biasa juga disebut refraktometer. Nah, kebetulan saya punya ini. Kenapa 8 titik? Agar mewakili daripada kondisi air tambak yang sebenarnya ya. Kita menggunakan 8 titik agar mengetahui, nanti setelah kita ukur, nanti kita bisa mengetahui bahwa berapa nilai rata-rata kadar garam yang ada di tambak kita. Nah, yang paling bagus lagi kalau kita mengukur kadar garam ini setiap 3 jam ya, supaya kita bisa melihat pergerakan atau kondisi kadar garam pada tambak kita ini selama 1 hari penuh. Jadi saya coba mengambil sampel ya, kadar garam ini berada di bagian sudut tambak ya. Nanti kita bergeser lagi ke sana, kemudian sampai 8 titik ya. Kita ambil dulu sampelnya ya. Oke. Nah, biar sebanyak ini saja kita masukkan ke sini ya. Ini hydrofractometer, jadi di sini kita masukkan. Oke, jadi setelah penuh seperti ini baru kita tutup. Oke, kemudian kita lihat ya, setelah nanti sudah berisi air, sampel air ini, kemudian kita lihat berapa kadar garamnya. Setelah dilihat ini kadar garam ini sekitar 27 ppt ya. Kadar garam di tambak ini 27 ppt untuk di titik pertama ya, titik pertama ya. Kemudian ini adalah sampel kedua yang kita ambil ya. Sampel kedua tadi 27, kemudian ini berapa ya, jadi untuk sampel kedua kita ambil ini ternyata 29 kadar garamnya. Nah, ini baru 2 titik, nanti kita ambil lagi titik-titik selanjutnya ya. Demikianlah tadi bagaimana cara kita mengukur kadar garam ya berdasarkan pengambilan titik ya. Kenapa ini sangat penting kita lakukan? Karena jangan sampai hanya kita menggunakan satu titik pengambilan sampel untuk mengukur kadar garam itu ternyata kita mengambil salah keputusan. Misalnya di titik pertama kita ambil hanya 27 ppt, sehingga kita langsung memvonis bahwa itulah kadar garamnya. Memang betul ya pada titik tersebut, tapi kan pergerakan udang itu dalam tambak itu bukan hanya terjadi pada satu titik. Jadi langkah baiknya kita mengukur itu pada 8 titik, bahkan 9 titik paling bagus di tengahnya, tapi kan agak sulit ya menjangkau. Jadi kita minimal mengukur
Jadi minimal kita mengukur 8 titik ya, agar kita bisa mengambil kesimpulan berapa sebenarnya rata-rata kadar garam yang ada pada tambak kita. Dan berbeda ketika tambak-tambak yang memiliki kincir, bisa saja airnya di dalam itu homogen karena tercampur dia. Ada pergerakan-pergerakan molekul-molekul air sehingga bisa merata seperti itu. Beda dengan tambak-tambak tradisional. Jadi kita harus jeli dalam pengambilan tersebut. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.